Baik, selamat datang teman-teman di podcastnya Anak Kemenkumham. Izin nih teman-teman mau memberikan pendapat mengenai apa sih Smart ASN itu? Izin Kalau menjawab. menurut saya, Pak Ricardo, Silakan Pak, silakan. kalau menurut saya Smart ASN itu ASN yang bisa merespon terhadap perkembangan teknologi, Pak Ricardo. Wah, benar juga, mantap Pak. Apa ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Izin Pak Ricardo, izin menambahkan. Silakan Pak Ferry. Oke, siap. Yang menurut saya ini Smart ASN itu adalah kita sebagai ASN harus pintar beradaptasi dalam penggunaan teknologi agar ke depan kita dapat bersaing di dunia kerja atau di tempat kerja kita sendiri supaya kita menjadi ASN yang berinovasi. Mungkin itu saja, Pak. Siap, mantap sekali Pak Ferry. Nah, kalau berbicara mengenai itu, apakah teman-teman sudah menerapkan Smart ASN dalam pekerjaan teman-teman? Jika iya, coba berikan contohnya. Saya Pak Richard. Silakan, Pak Juan. Contohnya dalam etika, dalam hal Smart ASN. Bagaimana kita beretika bersosial media sesuai dengan pekerjaan kita. Mempublikasikan tentang Smart ASN yang sebagaimana sesuai dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita contoh maksudnya harus sesuai dengan apa yang kita upload di sosial media. Setidaknya itu harus yang diupload ke sosial media harus lebih baik dan memang harus baik ya sebenarnya yang kita upload di sosial media. Begitu menurut saya Pak Richard. Siap. Kalau begitu berbicara mengenai sosial media, apa tanggapan teman-teman mengenai komponen-komponen literasi digital yang ada pada sosial media? Seperti etika, budaya, skill, dan juga keamanan. Coba teman-teman silakan berpendapat. Mungkin saya lagi Pak Richard. Contohnya dalam hal budaya, apa yang kita upload di sosial media itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita upload ke sosial media, kalau misalkan hal itu baik, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Pak Richard. Mungkin ada yang lain. Apa ada yang lain dari teman-teman? Siap, silakan Pak. Menurut saya Pak Richard, kalau menurut saya, menurut segi etika ya Pak Richard, kita kalau mau bermedia sosial itu kita harus pintar-pintar dalam istilahnya begini ya, dalam berbahasa tuh kan kadang mulut kita kan juga bisa menjadi singa. Jadi kita harus bisa menjaga etika berbahasa kita sehingga berbahasa itu dapat tidak menyinggung perasaan orang lain lah, seperti itu. Benar sekali Pak Meki, benar dari sekali. Saya itu saja. Siap Pak, siap. Bisa diterima Pak Meki, baik sekali. Mungkin ada teman-teman yang lain selain dari siap. Silakan nih. Menurut saya Smart ASN itu komponen-komponen Smart ASN itu sangat diperlukan dan sangat harus ditekankan oleh para ASN, perlu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu digital, etika digital, budaya digital, ataupun keamanan dan juga skill-nya. Karena hal itu banyak membawa dampak positif bagi para ASN agar bisa menjadi role model bagi masyarakat. Terima kasih. Mantap sekali Kak Iswa. Siap. Baik, kalau begitu lanjut ke pertanyaan berikutnya karena menurut saya jawaban dari Kak Iswa itu sudah lengkap ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk mewujudkan pegawai yang cakap dalam bermedia sosial. Terutama untuk kita pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Izin Pak Dari Richard. saya Pak Richard. Siap, silakan. Izin Pak Meki. Izin dahulu Pak Meki. Siap abangku. Bagaimana penerapan kita di lingkup ASN itu Pak, ini Pak Richard. Yang pertama menurut saya kita harus membagikan hal-hal positif. Misalnya kita bikin kegiatan di kantor, kayak misalnya di tempat kerja saya di Lotan Soe kita menari, itu merupakan salah satu budaya kita. Jadi kita harus mengembangkan itu tarian, kita upload, jadi orang tahu, wah ini tarian berasal dari Soe ini. Tarian ini artinya apa? Wah itu merupakan hal-hal yang bagus yang untuk kita share. Seperti kita juga kadang kita melakukan donor darah, atau hal-hal positif yang kita lakukan, kita harus bagikan. Siapa tahu hal-hal yang kita lakukan ini bisa memotivasi banyak orang supaya bisa melakukan hal-hal kebaikan yang selanjutnya. Bukan saja kita ASN yang melakukan kebaikan, melainkan seluruh masyarakat dapat aktif dan dapat terlibat dalam melakukan hal baik, yaitu bisa melalui tindak laku secara langsung maupun secara online atau melalui media sosial. Mungkin itu saya saja, Pak. Siap, Pak Ferry. Pak Meki, silakan tanggapannya Pak Meki. Siap Pak. Kalau menurut saya Pak, kita lebih banyak lagi menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam negara ini. Ya salah satu contohnya ada nilai-nilai bela negara. Terus ada nilai-nilai yaitu core values ASN, yaitu berakhlak. Adapun juga dari kita punya yaitu Kemenkumham, yaitu pasti. Soalnya kalau saya melihat sendiri Bapak, dari kita para pemuda ini sekarang sudah banyak sekali nilai-nilai moral itu mulai tergeruk karena perkembangan zaman ini Bapak. Sehingga oleh karena itu mungkin kita lebih ya tekankan untuk meningkatkan nilai-nilai yang ada pada diri kita ya, seperti nilai moral lah, agar ya dapat menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dari saya itu saja Pak. Sekian. Siap Pak Meki, saya rasa sudah jelas ya. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Silakan. Mungkin saya tambahkan sedikit teman-teman. Kita Silakan. para CPNS Kemenkumham, kalau bisa kalau ada webinar-webinar untuk memperdalam skill dalam era digital, kita harus ikut biar kita bisa tahu, kita bisa melatih skill kita dalam bermedia sosial yang baik. Ikut-ikut seminar yang baik agar kita mampu membangun narasi yang baik di luar, agar kita punya kantor tuh terkenal dengan baik-baik saja, jangan terlalu yang tidak baik tuh yang orang tahu. Mungkin itu saja teman-teman. Siap, saya rasa sudah jelas ya. Itu adalah salah satu cara untuk mewujudkan pegawai yang baik dalam bermedia sosial. Baik, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Jika sudah tidak ada, maka saya tutup podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu teman-teman. Dadah. Dadah. Dah. Dadah. Pasti Richard. Crack it.